Oke, salam. Salam. Yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, perhatikan, Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa kepada kita. Tetapi kita itu bukan semua orang yang bisa menerima Roh Kudus. Ya, bukan kepada orang baik, tetapi kepada orang benar. Ya, beda. Orang baik dengan orang benar itu berbeda. Orang baik belum tentu hidupnya benar. Orang benar sudah pasti baik. Ya, ada seperti itu. Contohnya, seperti kalau kalian tahu tokoh seorang Robin Hood, ya kan? Robin Hood dia mencuri untuk memberi kepada orang miskin. Dia baik nggak? Baik, karena kasih makan orang-orang yang nggak bisa makan. Tapi perbuatannya tidak benar karena dia mencuri uang orang lain atau harta orang lain. Ya, itu tidak boleh. Jadi Roh Kudus itu hanya dicurahkan kepada orang benar. Orang benar itu siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Bukan menganggap Tuhan itu hantu atau seram atau menganggap Tuhan itu tukang pukul dan ditakuti, bukan. Tapi dia takut akan Tuhan, artinya hormat sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa, baik seperti seorang raja. Dan raja bukan raja saja, tapi raja yang murah hati, raja yang luar biasa, dia hormat. Itu takut akan Tuhan. Bahkan artinya lagi orang benar itu menjauhi kejahatan. Ya, nggak mau dia dekat-dekat kepada kejahatan. Kalau disuruh mencuri, oh nggak mau, aku harus menjauh. Orang kalau butuh duit, pasti dia akan mengambil. Dia nggak takut, dia dekati kejahatan, dia ambil. Slow aja dia ngambilnya, ya, slow aja, seolah-olah kayak apa? Udah biasa dia melakukan itu. Terus orang benar itu orang yang mengakui dosa. Ya, dia jujur, dia tulus, ya dia akui dosanya. Bukan bilang, bukan aku, dia tadi itu yang buat itu. Nah, itu salah. Ya, jadi Roh Kudus itu akan tinggal dan akan datang kepada orang benar, bukan orang baik. Ya, orang benar itu hatinya itu tulus, hatinya itu baik, hatinya itu tidak ada dendam, hatinya itu tidak ada kejahatan di dalam hidupnya. Bahkan untuk mau berbuat dosa saja, untuk mengambil atau melihat ada uang di situ, punya temannya tergeletak di tikar untuk mengambilnya aja, padahal dia butuh uang sebenarnya. Biasanya kan orang yang mencuri karena butuh uang, membuat apapun itu dia butuh uang. Biasanya orang nggak segan-segan mencuri. Tapi karena dia takut akan Tuhan, sekalipun dia butuh uang, dia lihat ada punya orang tergeletak agak menjauh dari tempat duduknya, dia takut untuk mengambilnya. Nah, itu Tuhan, Roh Kudus itu akan datang kepada dia dan akan memenuhi dia dan akan tinggal di dalam dirinya. Roh Kudus itu akan menguasai kehidupannya sehingga dia tidak pusing dengan kehidupannya. Kayak mana nih? Aku belum sarapan tadi, aku belum makan, nanti kayak mana aku siap? Kalau aku nggak ambil uang ini, lapar aku nanti. Aku makan, aku nggak tidur. Ya, ke situ aja nanti pikirannya ke uang itu. Oh, nggak aku ambil aja tadi. Uangnya ada 10.000. Tergeletak jauh, memang dia duduk di sini, tapi di situ uangnya nggak tahu tak kenapa terjatuh, tak tercampak dari Alkitabnya, nggak tahu. Ya, tapi dia ada hati nuraninya bilang jangan. Ya, karena ada seperti itu. Ya,
Baru dia mau ambil, mau kasih sama orang itu, tapi orang lain dia, mencuri kau mencuri. Nah, itu lebih berbahaya. Ya, padahal niatnya mau mengembalikan. Makanya serba salah orang sekarang. Serba salah orang sekarang. Kemarin ada nggak kalian lihat berita di Jakarta pagi-pagi hari apa itu? Ada orang lagi apa namanya? Lagi di lampu merah berhenti, dia naik apa? Fiction kalau nggak salah itu, kereta fiction, ya kan? Kereta sepeda motor. Jadi dia lagi di apa? Biasa kan lampu merah, semua berderet menunggu lampu hijau untuk berjalan. Datang orang jalan dia gini, nggak tahu dikeluarkannya entah apa, ditikamnya orang yang pakai fiction ini. Terkejut dia, mungkin nggak tahu lah ya tak pakai apa, tapi dia bisa bangkit. Langsung dia lari minta tolong sama ada di belakang. Kalau yang punya mobil tak bagaimana? Ada itu kalau kalian lihat berita Kota Medan di Jakarta. Ya tak ada yang mau menolong sedikit pun, tak ada. Sementara dia udah habis dibegal. Ada satu orangnya ini, laki-lakinya ini. Semuanya takut, tapi ada CCTV monitor polisi. Gak tahu tak ada ditangkap entah bagaimana. Hati nuraninya nggak ada lagi, nggak tahu kan dia butuh uang atau bagaimana. Dilihatnya kereta ini bagus, ditikamnya lari ini yang punya sepeda motor, diambilnya kereta ini. Nggak ada yang mau tabrakan kek atau apa kek atau pukulkan kek dari belakang seperti yang dia buat, nggak ada. Dibiarkan semua menjauh. Ya bagaimana ini sekarang dunia ini, orang minta tolong nggak didengar. Makanya kita hati-hati, ya. Hati-hati dengan pergaulan yang seperti itu. Serba salah, nanti aku ditolong, nanti aku ditikam. Nanti aku yang tolong, nanti dia ditabrak orang pula, aku nggak tahu aku ke siapa, entah mana tahu ada kawannya. Serba salah, mengerikan memang dunia sekarang ini. Mengerikan, ya. Jadi orang tidak ada lagi mau berbuat baik. Berbuat baik entah ada, berbuat benar pun sudah jauh dari akhir zaman ini. Makanya kita perlu Roh Kudus. Dunia itu perlu Roh Kudus untuk menjadi penolong. Ya, tidak takut terhadap orang jahat. Dia sudah teriak-teriak loh, tolong aku, tolong. Gak ada yang nolong. Gimana itu? Padahal sama-sama lampu merah biasalah, ya kan? Baru yang lewat dari sana bukannya dihentikannya mobilnya supaya jangan bisa dia lari atau manggil polisi. Nah, gitu. Tak ada. Ya, itu hati nuraninya sudah jauh dari Tuhan. Roh Kudus tidak akan mau tinggal sama orang itu. Bahkan orang yang penakut gak mau Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian dikasih sama kita. Ya. Waktu ada orang seperti itu, kita punya senjata. Ada darah Yesus, ada nama Yesus. Makanya berdoa terus supaya Tuhan terus pimpin, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Karena dia bisa pergi sewaktu kita tidak dengar-dengaran terhadap suara Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa pergi dari kehidupan kita. Sedih dia. Ya, makanya kita bersyukur Roh Kudus itu diutus Tuhan, diutus Bapa kepada kita supaya hati kita beres, tidak jadi penakut lagi. Perkataan kita baik, diajar, gak boleh bilang seperti itu. Udah diingatkan kemarin jangan bilang anjir, dibilang juga, ya kan? Anjay, itu kan singkatan dari cakap kotor anjing. Tapi orang asik buat itu di status. Dan dibilangin sok gaul. Itu sudah bahasa cakap kotor yang modern zaman sekarang. Jadi perkataan kita diatur oleh Roh Kudus supaya tidak seperti itu. Terus pikirannya bersih, tak ada berpikiran negatif lagi. Melihat orang diculik pula lagi. Waduh, nggak ada seperti itu. Pikiran kita bersih. Terus perbuatan kita akan benar.
Karena apa? Karena Roh Kudus menguasai hidup kita. Diajari jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Oh ini lakukan, oh ini bantu, ini tolong dia, ini pasti diajari. Ya, Tuhan pasti memberkati. Ingat, Roh Kudus itu penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Tuhan pasti berkati kita. Ya, Tuhan tidak akan membuat Roh Kudus itu kalau tinggal tidak akan membuat kita takut. Tapi dia akan pimpin kita, tuntun kita, dan dia mengajari kita dalam segala sesuatu. Ya, dunia tidak kenal dengan Roh Kudus. Ya, karena dunia bukan berasal. Karena dunia itu karena kita bukan berasal dari dunia. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Amin. Dialah penolong. Dia yang menyertai. Kita tidak akan takut karena ada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.